manusia-manusia yang hartanya banyak, ilmunya banyak, dan menjadi kebanggaan orang tua maupun kebanggaan desa. Orang ngomong Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati para ustadz, ustazah, para santri semuanya. Saya berdoa kepada para santri yang sudah rela mengikuti acara ini. Moga-moga kamu semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Kene do sukses do sugih kabeh. Dan moga-moga kita semuanya hobi membaca, hobi menulis, dan wasilah itu menjadikan kita semuanya bahagia dunia akhirat. Kalau salam literasi ini jawabannya oke, gitu ya. Siap. Salam literasi. Kurang kompak. Salam literasi. Jadi adik-adik, acara hari ini santai banget, tidak formal. Kamu bebas, yang penting mau memperhatikan. Adik yang dirahmati oleh Allah, ini dynamic, jadi keren. Perjalanan saya keliling ngaji literasi, ini videonya 2 menit. Mari kita perhatikan. Tepuk tangan untuk Gramedia. Volumenya ya. Ini beberapa pesantren yang ikut ngaji literasi. Ini buku saya 1, 2, 3. Volumenya kecil, mohon maaf ya. Ini yang obat melatih stiki yang nomor 4. Ini di pesantren Cilongkok. Oke, adik-adik, next book minta doanya ya, moga-moga bisa cepat terbit. Salam literasi. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa kullahum
fi anfusihim qawlan baligha. Jadi perkataan itu ada yang paling rendah namanya misuh, ada lagi menggunjing, agak naik sedikit yaitu ngobrolin dunia, tetapi yang tertinggi yaitu qaulan baligha, perkataan yang berbekas kepada jiwa, itulah perkataan dakwah. Perkataan apa, Dik? Itu kalau disusun, ditulis dalam lembaran-lembaran buku, maka insya Allah kualitas kamu di dunia ini menjadi manusia-manusia yang tertinggi. Alhamdulillah. Adik-adik, gambar apa ini, Dek? Kerupuk. Ini sangat mempengaruhi saya dalam hal menulis. Jadi tahun 83 saya usianya yaitu kelas 1 SD, sangat miskin, makannya ya cuman pakai kerupuk. Kemudian berangkat sekolah uang jajannya 0 ya. Sehingga menjadikan saya termotivasi bagaimana semangat menjadi orang sukses. Dan alhamdulillah sudah bisa menulis 19 naskah. Terima kasih Gramedia. Tepuk tangan untuk Gramedia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada lagi namanya Bapak Arif ya. Beliau seorang hebat dalam artian takmir masjid, bisa mengelola uang miliaran rupiah, adik-adik ya, mengelola miliaran rupiah. Saya nanya ke dia, kira-kira bukunya apa, Pak? Minta rekomendasi buku apa, Pak, yang bagus. Beliau merekomendasikan buku ini, dan itulah yang merubah hidup saya menjadi manusia yang benar-benar bisa fokus dan fokus. Adik yang dirahmati Allah, ikuti saya, gravitasi ya. Ya. Ini pengantar video sedikit, mohon diperhatikan. Lagi apa orang ini? Ada yang pernah lihat nonton filmnya? Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, ada istilah naik ke surga. Naik itu berarti berat atau ringan? Arah ke atas berat atau ringan? Ya. Kalau jegur neraka, jatuh ke neraka, arahnya ke bawah, berat atau ringan? Ringan. Jadi menuju ke atas, menjadi manusia-manusia yang sukses, itu butuh perjuangan ya, butuh perjuangan. Jadi ngaji literasi ini jadikan semangat kalian untuk menjadi manusia-manusia yang hebat. Kemudian juga wasiat dari orang tua, jemputlah rezeki lewat pena ya. Oleh karena itu pesan saya adik-adik, yang namanya orang tua silakan dipatuhi ya. Abote wong tuwa nyambet gawe nganti direwangi, pergi pagi pulang petang, bongkang panting, wayang-wayangan, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, kepala pusing, peringas pringis, perengat permut. Ayo disadik biar nyantai. Beratnya orang tua nyambet gawe nganti direwangi riwa. Ayo riwa, riwi, ngalor, ngetang, jungkir, mobat, murah, musa,
ya nibo jungkir ya. Jadi insya Allah lah kita semangat ikut orang tua akan menjadi manusia yang sukses. Perhatikan, ini ada pertanyaan yang dapat nanti langsung dapat hadiah. MC-nya siap? Pak, saya kok malas menulis, males banget menulis. Jadi adik-adik, manusia itu ibarat pohon. Ada seperti pohon itu daunnya banyak tetapi buahnya tidak ada. Dunianya yang diurus terus tetapi akhiratnya tidak pernah diurus. Akhirnya apa? Nilai matematikanya 9, nilai IPA 9, nilai bahasa Inggris 9, sholat subuhnya ya jam 9. Ideal atau tidak adik-adik? Tidak ideal. Yang kedua ada lagi manusia itu ibaratnya buahnya banyak tetapi nggak ada daunnya. Yang diurusin akhirat terus nggak mau ngurus dunia. Kerja ya nggak mau. Ideal atau tidak adik? Sangat tidak ideal. Dan yang ideal adalah seperti buah, seperti pohon ya, buahnya banyak, kemudian daunnya lebat. Akhiratnya oke, dunianya juga oke. Dan yang paling parah, orang-orang malas itu adalah seperti pohon, buahnya nggak ada, daunnya tidak ada. MC berdiri. Seperti pemalas itu seperti kayu yang kering. Siap. Kayu kering enaknya dipakai untuk apa? Ayo, tunjuk tangan. Nama? Keras. Untuk apa jawabannya? Untuk api unggun. Untuk api unggun. Tepatnya adalah untuk kayu bakar. Tepuk tangan untuk Mbak Fia. Kasih hadiah. Iya. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, siapa yang ingin menjadi orang kaya? Ya Allah, kabulkan semuanya. Ya, bakulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan bekerjalah kalian. Artinya apa adik-adik? Moga-moga dengan kalian mau belajar literasi, menjadi seorang yang sukses, itu menjadikan karir kamu, usaha kamu menjadi orang-orang yang hebat. Alhamdulillah. Jadi yang dirahmati oleh Allah, rumus apa ini? 1,7 miliar. Kita perhatikan videonya. Oke, pertanyaan, perusahaan Boeing itu tempatnya di mana? Negara mana? Amerika. Ayo deh, ayo MC-nya berdiri dong, aduh, biar gitu ya. Ayo, kurang keras. Namanya siapa? Pak Baik, moga-moga sukses berangkat ke Amerika. Tepuk tangan. Kasih hadiah langsung dia. Jadi di Boeing itu ada orang Indonesia ke sana gajinya sebulan 1,7 miliar rupiah. Wow. Uangnya berapa dong? 1,7 miliar rupiah. Wow. Saya mau nanya deh, kira-kira gaji segitu itu duit dulu atau pinter dulu? Duit dulu atau baca dulu? Duit dulu atau literasi dulu? Semangat belajar adik-adik, ngaji literasi. Ya kalau nggak punya ilmu, nggak mau belajar, ya berat lah untuk mencapai gaji segitu. Adik yang dirahmati oleh Allah, siap FC-nya berdiri.
Ada seorang pemuda namanya Jangkau. Siap, ini hadiahnya. Dia seorang miskin dari Ukraina. Bawa satu. Ya, siap ya. Saking miskinnya dia membaca buku itu cuma buku bekas. Dibaca, dipelajari, dibaca, dipelajari. Akhirnya dia membuat sebuah aplikasi yang diberi nama titik. Saya pakai aplikasi itu, Pak Kiai, Pak Guru semuanya pakai aplikasi itu. Ayo tunjuk tangan. Ya, kenceng. Kurang kenceng. WhatsApp. Namanya siapa? Tepuk tangan untuk Mbak Feli. Kasih ya dia. Ya ini orangnya. Diawali dari membaca. Siapa yang semangat untuk membaca? Tepuk tangan. Dan WhatsApp ini dibeli oleh Facebook senilai sekitar 270 triliun rupiah. Wow, alhamdulillah. Jadi yang dirahmati oleh Allah, saya bisa menulis 19 naskah atau sekitar 5.000 halaman karena memakai rumus kilometer berikutnya. Adik-adik, jalan kaki dari Purwokerto ke Jakarta kira-kira mampu atau tidak? Tidak mampu kalau pakai hitungan biasa, tetapi kalau pakai rumus kilometer berikutnya bisa. Jalan 1 kilometer berhenti, jalan lagi 2 kilometer berhenti, nanti terus. Sama Dik, saya juga gitu, nulis itu sehari paling 8 halaman. Senin 8 halaman, Selasa 8 halaman, Rabu 8 halaman, Jumat Sabtu prei, dan itu berlangsung selama 5 tahun. Biar kuat ini, ikutin saya. Kulino, ayo. Ya, bahasa Jawa ya. Lagi kulino. Kurang kompak. Kulino. Ikutin ya. Angelo kaya ngopo? Yen kulino dadi gampang. Gampang kaya ngopo? Yen ra kulino dadi angel. Sholat angel apa gampang? Soale kulino. Jawab yang kompak. Gunjing temannya angel apa gampang? Soale itu. Nulis juga gitu. Kalau sudah terbiasa, sudah kulino akan menjadi hebat. Ya. Siap, MC-nya pegang mic, hadiah. Hadiahku saya oke deh. Andaikan kalian tuh hobi membuang waktu 5 jam di dalam sehari, dibuang begitu aja. 5 jam dalam sehari loh ya. Dalam jangka 1 minggu kira-kira kamu membuang waktu berapa jam? Waduh, harus ada jalan ini. 1 minggu berapa jam? Keras. Namanya siapa? Tak doain kamu ahli matematika. Tepuk tangan untuk Nestle. Kasih aja. Siap. Kalau kamu membuang waktu 5 jam di dalam sehari, berarti dalam jangka waktu 1 bulan atau 30 hari kamu membuang waktu berapa jam? Ayo, awas. Mia. 150 jam semuanya. Tak doain Safira, moga-moga seorang kontak hebat. Tepuk tangan Safira, kasih aja. Aduh. Oke. Sekarang hadiahnya double, soalnya paling sulit ya. Oke, siap? Yang bisa tak doain moga-moga jadi dosen matematika.
MC silahkan. 1 tahun kita bulatkan 360 hari ya Dek ya. Ya, 360 ya. Kalau kamu membuang waktu 5 jam di dalam sehari, berarti dalam jangka waktu 1 tahun kamu membuang waktu berapa jam? Yang oh, sana dulu deh katanya deh. Sebentar. Nah. Nama dulu. Gladys. Yang kejeng 1.800. Dia menjawab 1.800 jam. Jawaban yang betul adalah 1.800 jam. Tepuk tangan untuk Mbak Gladys, calon dosen matematika. Hadiahnya double. Oke, ini juga hadiah double. Udah dipegang ya Dek ya. 1 tahun berapa? 1.800 jam. Oke. Usia produktif manusia itu adalah 50 tahun. 50 tahun. Ketika kamu membuang waktu 5 jam di dalam sehari, berarti dalam jangka waktu 50 tahun kamu membuang waktu berapa jam? Oh iya. Udah belum tadi ini? Oke. Sabar ya. Yang belakang belum ya. Yang belakang sana ya, biar adil ya. Yang belakang sabar. 50 tahun kamu membuang waktu berapa jam? Sebutkan nama dulu. Nama berapa jam? Dia menjawab 50 tahun itu 90.000 jam. Tepuk tangan, betul. Jadi manusia sukses dia kok membuang waktu begitu banyak jam, dia tidak akan menjadi apa-apa. Oleh karena itu pesan saya adik-adik, semangat literasi, membaca, jangan sampai kamu membuang-buang waktu. Ngaji literasi, ngaji literasi. Adik-adik yang mana menulis itu harus mempunyai jiwa apa Dek? Sabar ya. Ini buku saya pertama, fiksi, nulis 3 bulan, ditolak penerbit. Saya nangis sebentar, kemudian nulis lagi buku kedua, fiksi juga, ditolak penerbit, nangis sebentar. Berarti 6 bulan hasilnya 0. Saya nulis lagi buku ketiga, angsa ungu ya, juga ditolak penerbit, berarti 9 bulan 0, tidak ada hasil. Saya menulis lagi buku keempat, ini adalah kumpulan cerpen antologi ya, ditolak penerbit, berarti total berapa naskah saya yang ditolak? 4. Setahun tidak ada hasilnya apa-apa. Ya pengen berhenti tapi ya gimana, pengen jadi penulis. Akhirnya nulis naskah kelima, ditolak penerbit. Akhirnya lagi nulis naskah ke-6. Jadi saya tidak lagi nulis fiksi tetapi non fiksi. Alhamdulillah diterbitkan oleh penerbit Kuanta, Elex Media, Kompas Gramedia. Tepuk tangan untuk Gramedia. Jadi 2 tahun nulis hasilnya 0. Harus sabar ya. Akhirnya buku ke-7 diterbitkan Kuanta, buku ke-8 diterbitkan Kuanta, buku 9 diterbitkan Kuanta. Alhamdulillah sudah dapat stiker nasional bestseller. Alhamdulillah ya. Lagi buku ke-10 diterbitkan Kuanta, buku lagi ke-11 diterbitkan Kuanta Gramedia, buku lagi ke-12 terbit. Udah seneng ini terbit terus gitu ya. Akhirnya buku ke-13 juga terbit. Buku ke-14 nggak terbit. Saya nyoba nulis fiksi nggak terbit gitu ya. Ini nyoba nulis fiksi lagi tidak bisa terbit. Saya nyoba nulis fiksi lagi tidak bisa terbit. Ada yang suka nulis fiksi?
Siapa nulis fiksi berarti kamu lebih hebat dari saya gitu ya. Semua fiksi saya ditolak penerbit. Akhirnya nyoba non fiksi lagi, diterbitkan oleh Kuwata Gramedia. Nulis lagi, diterbitkan oleh Kuwata Gramedia, dan moga-moga ini bulan depan. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, ikutin saya. Sindrom kapal pesiar. Ayo. Yang kompak, sindrom kapal pesiar. Jadi kapal pesiar itu tidak ada progresi, dia berhenti di tempat yang sama. Jakarta, Singapura, Thailand, Jakarta, Singapura, Thailand, terus nggak ada progres, nggak ada kemajuan. Ada anak yang model gitu, ilmunya nggak nambah terus ya. Siap ya, ikutin saya ya. Mangan turu duit dolan. Ayo bareng-bareng. Mangan turu duit. Lagi, mangan turu duit. Mangan turu duit. Dan ini tidak akan mungkin orang sukses seperti itu. Adik yang dirahmati oleh Allah, ikutin saya. Kita, ayo, dalam tanda kutip, kekal. Ya. Jadi usia rentang kehidupan kita itu sangat panjang. Oleh karena butuh pahala yang banyak. Salah satunya yaitu dengan kita menulis, kemudian bisa diterbitkan, dan kemudian bisa beri manfaat kepada orang banyak. MC berdiri, siap pegang hadiah. Ini kan SMP Islam, saya pengen tahu hafalan kalian ya. Jangan ditebak nama suratnya, tetapi tolong ditebak ayat satunya. Siap ya? Nanti yang menentukan MC ya, MC. Kamu lihat yang pertama kali ya, lihat yang pertama kali ya. Suaramu harus masuk sini biar terkenal ya. Siap. Jazaohu bil tarafin jannatan wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ya. Ayo. Yang kenceng suaranya. Ayat satunya apa? Lewat. Lewat. Sudah belum tadi? Ini deh, yang dekat nama dulu. Nama dulu, namanya. Nama saya Aisyah Mutiara. Ya, deketin. Nama saya Aisyah Mutiara. Ya. Jawabannya apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabiaqul ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin hum faqina hatta yawmul qiyamah. Betul, tepuk tangan. Lagi, siap? Tebak ayat satunya ya. Waspada ya MC-nya ya. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba adraba wa kasabiha qala sa'ul. Belakang, ya belakang. Ayo ini, oke. Namanya Kristalina dari kelas 9. Surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tepuk tangan. Dia masih berapa? Masih aja. Oke. Oh ya, siap. Lagi. Sini kok senyap. Ayo. MC fokus sini. Siap, tebak. Jangan suratnya loh ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Siap. Ya masyarakat jinni wal insi istaqatum amran fudu min aqfaris samawati wal ardi fahudu. Keras, dekat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tepuk tangan. Doa yang menjadi ustadzah sukses kaya raya dunia akhirat. Tepuk tangan lagi. Inilah kehebatan dari SMP Al-Irsyad. Gitu ya. Jadi perhatikan, saat lahir kita hidup atau mati? Hidup. Saat dewasa hidup atau mati? Saat mati hidup atau mati? Hidup, tapi di alam yang 100 tahun setelah mati hidup atau mati? Hidup di alam yang lain. Ini juga hidup di alam yang lain. Ini tandanya apa namanya, Dik? Infinity gitu ya. Jadi adik-adik yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu rentang kehidupan yang sangat panjang ini diisi dengan pahala yang banyak, dan insya Allah akan menjadikan kita salah satunya ngaji literasi, semangat dan semangat. Ben enteng nulisnya yaitu bareng. Betul? Ayo nyanyi bareng-bareng. Bangunlah jiwanya, ayo bangunlah untuk Indonesia. Lagi, bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Yang keempat, wong ini kok. Lagi, saing yo mesti kalah. Tak ya aku ya bisa mencintaimu, ku berharap di hati hanya ada ilmu. Yang kedua buku, ku berharap di hati ini hanya ada buku diganti hanya ada Al-Irsyad. Siap ya? Ku berharap engkau di hati hanya ada tepuk tangan untuk Al-Irsyad. Adik-adik, tema buku sekarang yang lagi laris adalah how to. Siap MC, pegang mic. How to itu bahasa Indonesianya bagaimana atau solusi. Ya. Siap. Ya. Kita akan simulasi ya. Kita akan membuat buku tapi didahului dengan merancang judul. Oke? Silakan tunduk tangan. Kemudian akan saya jadikan nama bab. MC kedua nyatet ya. MC kedua nyatet. Siap? Perhatian. How-to-nya adalah bagaimana caranya saya bisa sukses belajar di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ayo cepat. Ya keras suaranya. Cara sukses belajar di Al-Irsyad yaitu adalah menikmati setiap kegiatan yang ada di Al-Irsyad. Menikmati setiap pelajaran yang ada. Jadikan bab 5 itu langsung bab 5 ya. Nanti. Yang kedua, yang the best jadikan bab 1. Ayo silakan. Bagaimana saya bisa belajar gaspol di Al-Irsyad? Nikmati prosesnya, terus mencetak prestasi. Mencetak prestasi di sini jadikan bab 10. Lumayan. Ayo lagi siapa? Ayo. Ikhlas menjalani semua prosesnya ini bagus, tapi dia penutup. Jadikan bab 30. Keren. Sama lagi. Ayo.
Oh ya, yang kenceng, yang kenceng. Terus berkembang, itu bagusnya tengah-tengah, jadikan 15. Perubahan keren, ayo lagi, siapa? Ayo. Deket. Ikhlas dan taat pada gurunya. Ya lumayan menyentuh. Jadikan bab 20. Ayo lagi. Pengumuman nama bab diusahakan tidak lebih dari 5 kata. Sebelahnya, ayo. Tidak lebih dari 5-6 kata ya. Ayo. Hormatilah gurumu jadi bab 21. Bagus lumayan. Ayo sekali lagi deh. Buat judul yang gokil ya, yang gokil. Aku pengen yang gokil. Sekali lagi. Akhirnya. Jadikan kenangan ini berbekas pada jiwa. Ulang. Jadikan al-irsyad berbekas pada jiwa. Jadikan al-irsyad berbekas pada jiwa. Ya Allah bagus banget. Jadikan bab 1. Tepuk tangan. Kasih dia. Ada lagi. Bab 1 berbekas pada jiwa. Saya suka kalimat ini. Ya dekat ya. Biasa senang belajar untuk agar Anda menjadi sukses dan senang. Senang belajar. Jadikan dia bab 26. Terakhir, siapa lagi? Ayo dek. Yang gokil. Ayo. Awali dengan niat dan mencari itu Allah bagus itu tengah-tengah jadikan bab 15. Yang gokil. Luruskannya untuk menuntut ilmu. Luruskan iman untuk menuntut ilmu. Ya beriman lagi. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan ikhlas menerima ilmu. Ya itu bab 40 deh. Yang tadi dapat hadiah bab apa namanya deh? Baca. Satu tadi apa namanya? Masih ada ya. Jadikan Bab 1 tadi apa? Jadikan al-irsyad berbekas di jiwa. Itu jadi sebuah judul buku. Moga-moga nanti terbit di Gramedia. Tepuk tangan untuk al-irsyad. Gitu ya. Ya, kita sudah tahu ilmunya. Mulai sekarang mantapkan tekad, semangat literasi, semangat menulis. Cintailah ilmu. Moga-moga dengan ilmu itu menjadikan kalian sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dengan literasi ini, moga-moga suatu saat harta kita akan semakin banyak. Amin. Tabungan kita semakin banyak. Amin. Dan moga-moga sedekah kita semakin banyak. Amin. Ada ini yang dirahmati oleh Allah. Moga-moga kalian semua yang di sini sukses dunia. Amin. Sukses akhirat. Amin. Bahagia sekarang. Amin. Bahagia nanti. Amin. Bahagia selamanya. Amin. Dan semoga kalian menjadi manusia yang hartanya banyak, ilmunya banyak, dan menjadi kebanggaan orang tua maupun kebanggaan di sana.